Ya, pelatih timnas China ikut-ikutan singgung pemain keturunan timnas Indonesia. Katanya pasukan Sinteyong itu nggak bisa begini. Inilah 8 pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia yang siap hajar Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, apakah Miss Hilgers? Manajer timnas Indonesia mengatakan kondisi Martin Paes sudah sangat membaik. Insya Allah bisa bermain melawan Bahrain. Simak selengkapnya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas China Branko Ivankovic tiba-tiba menyinggung pemain keturunan timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Pernyataan sang juru taktik berpaspor Kroasia itu disampaikan jelang tim Naga, julukan timnas China menjamu skuad Garuda. Sebelum laga tersebut, pasukan Branko Ivankovic menjadi tim pesakitan di grup C karena berada di dasar klasemen sementara dengan 0 poin. Sebaliknya, timnas Indonesia berada di atas angin setelah 2 laga awal berhasil mengimbangi 2 raksasa Asia, yakni Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Sebelumnya, melihat kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Reinders, media China yakni 163.com sempat menyebut Federasi Sepak Bola China atau CFA bisa melaporkan kedua pemain naturalisasi itu. Media China menilai proses naturalisasi dari Miss Hilgers dan Eleanor Reinders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena mengambil sumpah WNI di Belgia bukan di Indonesia. Padahal Miss Hilgers dan Eleanor disumpah WNI di kantor KBRI Brussels, Belgia yang notabene masih masuk wilayah hukum Indonesia. Sehingga tuduhan media China tersebut dinilai tidak berdasar dan membuat heboh para supporter timnas Indonesia di seluruh penjuru dunia. Ya, setelah 163.com menilai naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reinders dianggap tidak sah, kali ini giliran Branko Ivankovic yang memberikan sorotannya. Pelatih timnas China itu menyebut timnas Indonesia asuhan Sinteyong membuat gebrakan naturalisasi skala besar untuk memperkukuh skuad Garuda. Sebelum kedatangan Miss Hilgers dan Eleanor Reinders, timnas Indonesia punya sejumlah pemain naturalisasi top lain seperti Jay Itzes sampai Martin Paes. Ya, karena itulah Branko Ivankovic menilai timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi grade A tidak bisa dianggap remeh oleh pasukannya. Timnas Indonesia melakukan naturalisasi besar-besaran tidak bisa kita anggap enteng ya, kata Branko Ivankovic. Dan di sisi lain, pelatih asal Kroasia itu mengatakan jika China akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh dari timnas Indonesia. Kami memang berada di grup yang sulit. Kami harus berusaha untuk memainkan yang terbaik di setiap pertandingan dan mencetak poin sebanyak mungkin. Ungkas Branko Ivankovic. Ya, sebanyak 8 pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia yang siap menghajar Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada Kamis 10 Oktober nanti pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk meraih hasil yang positif, Sinteyong akan mengandalkan para pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Setidaknya ada 8 pemain naturalisasi tambahan yang bisa membantu skuad Garuda untuk meraih kemenangan atas Bahrain. Ya, pemain naturalisasi tambahan yang dimaksud di sini adalah para pemain yang bergabung bersama timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Nah, setelah nama-nama ini bergabung setelah Piala Asia 2023, timnas Indonesia hanya kalah 1 kali dari 7 pertandingan terakhir. Padahal lawan-lawan mereka masuk kategori kelas berat seperti Australia dan Arab Saudi. Lantas, siapakah pemain yang dimaksud? Ya, berikut 8 pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia yang siap menghajar Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di posisi 8 ada Martin Paes. Ya, Martin Paes baru bergabung dengan timnas Indonesia pada September 2024 dan tidak tanggung-tanggung di laga debutnya. Martin Paes langsung menahan penalti pemain Arab Saudi sehingga memaksa skor sama-sama kuat dengan 1-1. Di laga kedua, kiper berusia 26 tahun ini juga membuat 6 save sekaligus keluar sebagai man of the match di pertandingan timnas Indonesia versus Australia. Karena itulah kehadiran Martin Paes dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghalau semua serangan dari Bahrain. Yang ketujuh ada Nathan Choaon.
Ya, Nathan Chow tampil api ketika timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di matchday pamungkas grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat melempem di laga kontra Australia dan Arab Saudi, pesepak bola 22 tahun ini diharapkan kembali menunjukkan kelasnya ketika bersua dengan Bahrain nantinya. Yang keenam ada Tom Hay. Rutin bermain bersama Almer City membuat Tom disinyalir dalam kondisi yang lebih baik ketimbang laga September. Kemampuan Tom Hay dalam mengatur serangan timnas Indonesia benar-benar sangat dibutuhkan kontra Bahrain nantinya. Yang kelima ada Jay Itzes. Ya, sejak Jay Itzes bergabung, timnas Indonesia hanya kemasukan 1 kali dari 5 pertandingan. Fakta ini menunjukkan kehadiran bek berusia 24 tahun ini menguatkan pertahanan timnas Indonesia. Yang keempat ada Eliano Renders. Ya, resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Senin 29 September kemarin. Eliano Renders sudah bisa dimainkan melawan Bahrain. Winger berusia 23 tahun itu dijamin bakal langsung mengisi lini depan timnas Indonesia bersama Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Yang ketiga ada Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar Oratmangun merupakan penyerang terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Kehadiran Eliano Renders dijamin lebih memudahkan penyerang FC Vidender ini untuk menembus pertahanan Bahrain nantinya. Yang kedua ada Kelvin Verdong. Ya, selain Martin Paes, Kelvin Verdong merupakan pemain yang paling menonjol di sektor pertahanan timnas Indonesia. Dari 3 caps bersama timnas Indonesia, tak ada satupun pemain Filipina, Arab Saudi, dan Australia yang bisa melewati fullback kiri milik NEC Nijmegen ini. Lalu yang pertama ada Mies Hilgers. Ya, terakhir ada Mies Hilgers. Kehadiran bek berusia 23 tahun ini merupakan tambahan luar biasa bagi timnas Indonesia. Sebab Mies Hilgers bukanlah pemain biasa-biasa saja. Ia bersatu sebagai bek andalan FC20, klub yang finish ketiga di Liga Belanda di musim kemarin. Musim ini, Mies Hilgers juga tampil konsisten mengawal pertahanan sang klub sehingga FC20 untuk sementara duduk di posisi 4 klasmen. Nantinya dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Mies Hilgers diprediksi membentuk kolaborasi kukuh bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho di jantung pertahanan timnas Indonesia. Ya, manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kondisi terkini dari Martin Paes. Ya, kiper FC Dallas di Major League Soccer atau MLS ini sempat mengalami cedera pergelangan tangan. Cedera pergelangan tangan itu membuat Martin Paes absen membela FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada Kamis 3 Oktober 2024. Namun pada sehari berselang, penjaga gawang berusia 26 tahun ini sudah kembali berlatih. Ya, cedera pergelangan tangan Martin Paes ini sempat membuat timnas Indonesia khawatir sebab kiper kelahiran Nijmegen Belanda ini diproyeksikan menjadi pemain utama dalam 2 partai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Bahrain dalam matchday ketiga grup C di Bahrain National Stadium Riva pada 10 Oktober 2024. Ya, 5 hari berselang tim Garuda bakal bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium Qingdao untuk melawan China dalam matchday keempat grup C. Timnas Indonesia akan berangkat ke Bahrain pada Minggu 6 Oktober dini hari. Berkekuatan 11 pemain BRI Liga 1, sementara pemain abroad terbang dari negara kompetisi masing-masing. Ya, sampai siang tadi kami coba berkoordinasi dengan Martin Paes. Kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan bisa bermain ya, kata Sumarji. Ya, sejak debut dengan timnas Indonesia kontra timnas Arab Saudi pada 5 September kemarin, Martin Paes telah bermain 2 kali dengan mencatatkan 2 clean sheet, sekali kebobolan dan 1 penyelamatan penalti. Timnas Indonesia memanggil 3 kiper untuk kontra Bahrain dan China. Kalau pada akhirnya Martin Paes tidak fit, Garuda masih punya Hernando Ari Sutaryadi dan juga Nadeo Argawinata.